yang hidup. Karena Engkau yang layak menerima sembah dan pujian kami. Engkau yang tinggikan di dalam hidup kami. Engkau yang dipermuliakan di dalam hidup kami. Biarlah kalau kami berkata, kami memuliakan Tuhan. Biarlah kehidupan kami semakin berkurang di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa pada pagi hari ini. Kami percaya pagi ini pagi berkat dalam hidup kami. Kami percaya pagi ini pagi mujizat bagi kami. Dan kami percaya pagi ini pagi kami juga dilawat oleh roh dan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman-Mu akan memulihkan kami pada pagi hari ini. Urapi kami semua Roh Kudus pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Salam semuanya. Salam Bapak Ibu, saya percaya kita dalam keadaan sehat walafiat. Ya, walafiat. Hari ini saya secara pribadi dan keluarga mengucapkan selamat buat Ibu Pendeta Muda Febe Paura yang telah diwisuda kemarin atas keberhasilannya meraih gelar Magister Teologi di STT-GGI. Itu perjuangan yang luar biasa. Selamat. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini saya berbicara tentang berita Natal. Kan ini udah tanggal 7 ya? 8 ya? Tanggal 8 ya? Udah pasang pohon Natal nggak di rumah masing-masing? Pak Iva udah pasang pohon Natal nggak? Belum ya? Belum ya? Ya. Berita Natal. Kita akan baca di dalam Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 14. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 14. Beginilah firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Coba garis bawahi memberitakan. Ya. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan diterbaring dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Kenapa saya katakan dari awal berita baik Natal? Berita baik dalam Natal. Kita mendengarkan berita-berita akhir-akhir ini adalah berita yang sangat mengerikan. Kita mendengarkan gosip-gosip antara satu dengan yang lain adalah gosip yang menjatuhkan antara satu dengan yang lain. Kita juga mendengarkan gosip atau pembicaraan umat Tuhan, yaitu membicarakan gereja yang lain dengan yang lain. Itu berita-berita. Kita mendengarkan juga antara pengerja dengan pengerja saling menjelekan antara satu. Itu berita-berita yang tidak baik. Kita dengarkan juga di mana-mana, saudaraku, bukan rahasia umum lagi. Kalau ada pertemuan pengerja, yaitu yang dibicarakan adalah gembala sidangnya atau pendetanya, supaya bisa lama ngopi-ngopi kalau di tempat kopi. Mudah-mudahan tidak ada di antara kita yang hadir pada pagi hari ini 32 orang yang membicarakan gembala sidangnya atau pendetanya. Mudah-mudahan tidak ada di antara kita, saudara dikasih. Itu berita yang tidak baik. Ya, makanya saya katakan berita yang tidak baik. Kita dengarkan di berita-berita, bahkan di medsos, bahkan di berita online, bahkan di TV-TV, saudara dikasih oleh Tuhan. Itu berita yang tidak baik. Berita tentang kejelekan-kejelekan itulah disampaikan. Bagaimana yang terjadi di sana sini. Ya, kita dengarkan itu yang dibuat sehingga ramelah berita itu digoreng, kata orang, saudara dikasih Tuhan. Ya, kadang-kadang juga mungkin termasuk kita di dalamnya yang menggoreng berita-berita itu. Tetapi hari ini, saudara dikasih Tuhan, lewat
ibadah doa pagi, berita baik dalam Natal. Coba perhatikan dengan seksama tadi. Ya, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Ya. Ketika malaikat yang ngomong, bukan berita yang jelek yang dia sampaikan. Ketika malaikat yang ngomong, bukan berita gosip. Ketika malaikat yang ngomong, bukan menjelekkan pendeta dan gembalanya. Ketika malaikat yang ngomong, bukan berita menjatuhkan sesama. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku dikasihi Tuhan, ketika malaikat yang ngomong, yang hidupnya penuh dengan kekudusan, di media-media hidup dalam kekudusan, yang disampaikan itu, saudaraku dikasihi Tuhan, adalah berita kesukaan. Kita harus begitu sebenarnya. Sebagai seorang anak Tuhan, harus kita memberitakan berita baik atau berita kesukaan. Harus kita memberitakan berita sukacita. Harus kita memberitakan berita kedamaian seperti dilakukan oleh malaikat. Itu yang kita sampaikan sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya. Kadang-kadang kita mengaku sebagai anak Tuhan, tetapi berita yang kita sampaikan itu berita bohong, berita yang digoreng, berita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi lewat perayaan Natal 2021 ini, saya sangat percaya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bertobat dan kita berjanji, ambil komitmen kepada Tuhan, bahwa berita yang saya sampaikan mulai tahun 2021, akhir bulan Desember ini, atau mulai tanggal 9 bulan Desember 2021, saya sampaikan berita baik dimanapun Tuhan tempatkan saya. Amin gak saudaraku dikasihi Tuhan? Bagaimana gua amin nih Pak Pendeta? Gua pelakunya. Bagaimana gua amin nih? Waduh Pak Pendeta pagi-pagi, aduh Tuhan Yesus. Mentang-mentang Pak Eli baru cukur rambut, gak dapat baik ini sama kita lah. Ya kan? Kadang-kadang kita begitu. Tapi pada pagi hari ini, dalam berita baik itu yang kita sampaikan, di situ saya percaya saudaraku dikasihi Tuhan. Makanya berita baik itu disampaikan oleh malaikat di bumi ini adalah makanya manusia dibebaskan dari hukuman dosa, manusia dibebaskan dari segala kutuk, manusia dari dibebaskan segala penderitaan, bahkan manusia itu saudaraku dikasihi Tuhan mengalahkan bahkan mempermalukan setan. Kenapa? Karena ada berita baik dalam Natal. Coba kalau tidak ada berita baik dalam Natal, apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Hari ini, kita akan lebih belajar dan belajar ke depan. Nah, apa saja berita baik dalam Natal? Berita baik dalam Natal adalah bahwa Allah tidak pernah ingkar janji. Berita baik dalam Natal, Allah tidak ingkar janji. Kalau manusia kalau berjanji bisa ingkar beberapa hari, bisa berbulan-bulan. Tetapi kalau Allah, apa yang dia sampaikan, apa yang dia omongkan, apa yang dia sampaikan melalui para nabi-nabinya, dia tidak pernah ingkar janji, tidak pernah meleset apa yang dia janjikan itu. Saya akan lihat saudaraku dikasihi Tuhan di dalam Kitab Mikha pasal 5 ayat 2. Kitab Mikha pasal 5 ayat 2. Tetapi engkau, ya, Kitab Mikha pasal 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu tak kala. Coba. Sudah disampaikan sejak dahulu kala bahwa akan lahir, ya, akan lahir, yaitu di Efrata, kota yang kecil, saudaraku dikasihi Tuhan, dari kaum Yehuda.
ya, yang akan memerintah, ya, Israel. Jadi berarti apa yang disampaikan oleh Tuhan, janjinya kepada para nabinya, janjinya kepada Yesaya, semuanya tergenapi. Makanya kita harus pegang janji Tuhan itu. Karena janji Tuhan iya dan amin. Kalau dia sudah berjanji bagi kita, dia akan memberkati kita. Kalau Tuhan berjanji bagi kita, dia akan menolong kita, pasti akan menolong kita. Kalau Tuhan berjanji bagi kita, aku tidak akan pernah meninggalkan kamu. Seperti yatim piatu, aku akan berikan seorang penolong bagimu. Benar, dia apa yang dia janjikan nyata di dalam kehidupan kita. Itulah janji Tuhan. Kalau Tuhan berkata bagi kita, aku akan memberikan kamu ke rumpun yang hijau, ya benar janjinya. Tetapi dengan syarat kita harus pegang teguh janji itu. Kalau kita tidak pegang teguh janji itu, tidak akan tergenapi di dalam kehidupan kita. Ya. Kita harus janjinya iya dan amin. Kalau Tuhan berkata, aku akan memberkati anak cucumu, dia akan berkati. Dia nggak pernah ikar, saudaraku dikasihi Tuhan. Kalau Tuhan berkata di dalam firman Allah, banyak segala janji-janjinya di dalam firman Allah. Mungkin berapa puluh ribu janji Tuhan di dalam firman Allah. Dia tepati bagi kita. Dia tempati bagi kita. Banyak di dalam firman Allah yang pegang janji Tuhan itu. Kenapa mereka bisa menikmati kesukaan besar? Kenapa? Karena mereka pegang teguh janji itu. Sebagai anak Tuhan, apakah masih kita percaya enggak janji-janji Tuhan itu? Harus kita percayai, harus kita akui, harus kita lakukan. Harus kita lakukan. Bahwa janjinya itu akan menuntun kita, mengarahkan kita, bahkan membimbing kita, bahwa Allah itu tidak pernah ingkar janji. Ya. Amin, saudara dikasihi oleh Tuhan. Allah terlalu baik bagi kita. Allah terlalu peduli kepada kita. Allah sangat maklum segala kekurangan kita. Dari dia maklumi itu, sehingga dia tidak ingkar janji. Untuk menuntun kita, supaya lebih lagi untuk mengasihi Tuhan. Dia mengampuni kita. Bahkan juga dia memberikan tempat kekekalan dalam setiap pribadi kita, saudara dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita pegang teguh janji itu. Itulah janji-janji Allah bagi kita. Kitanya yang membuat janji Allah itu tidak tergenapi di dalam kehidupan kita. Kitanya yang gagal. Kitanya yang tidak mengerti. Kitanya yang so tahu. Bahkan kitanya juga yang membuat Allah dia tidak melakukan segala sesuatu bagi kita. Nah, untuk itu saudaraku, berita baik dalam Natal adalah Allah tidak ingkar janji. Yang kedua yang perlu saya sampaikan kepada kita, apa saja berita baik dalam Natal? Berita baik dalam Natal, Allah itu kasih. Saya sangat percaya setiap bapak ibu mengasihi saudaranya. Saya percaya juga orang tua mengasihi anak-anaknya. Saya sangat percaya suami sangat mengasihi istrinya. Saya percaya juga istri ya mengasihi suaminya. Kalau dia kirim WA pasti pakai love terus. Ya. Saya percaya itu. Saya percaya juga sesama mengasihi sesamanya. Tetapi di antara kita
Kalau ada yang membuat kriminal, tidak ada yang berani menggantikan seseorang itu masuk dalam sel. Ada nggak yang berani di antara kita? Ada nggak ngomong ke saya? Ada nggak? Nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani. Nggak ada. Lah mana ada yang berani? Kadang-kadang bilang, udah aku mengasihi kamu ya. Kasihku bagimu luar biasa. Saya banyak ngelihat hari itu. Oh nanti gua gantikan dia ke dalam penjara. Saya yang masuk dalam penjara. Ketika bosnya udah masuk dalam penjara, mana dia gantikan, ngomong aja nggak, besuk aja nggak datang. Tetapi Allah kita Allah yang hidup. Dia berikan anaknya yang tunggal kepada kita. Tujuannya karena dia mengasihi saya dan saudara. Makanya saya baca ayat di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Coba. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia memberikan anaknya yang tunggal. Besar kasih Allah, berarti kasih Allah di sini, dia relakan korbannya. Korbankan anaknya bagi kita. Tujuannya apa? Supaya kita tidak binasa. Dia membebaskan kita dari hukuman dosa. Ya. Dia membebaskan kita dari segala kenajisan. Dia membebaskan kita dari segala kekurangan kita. Supaya kita tidak dihukum bersama dengan iblis. Berarti di sini saudaraku dikasih Tuhan. Kehadiran Yesus dalam dunia ini menggantikan posisi kita untuk menebus kita. Dia berikan bagi kita. Makanya saya katakan tadi dari awal ada orang tua yang berani membela anaknya, pali-pali air matanya kalau anaknya membuat kesalahan. Menebus dosa anaknya itu tidak ada orang tua. Tetapi Yesus Allah yang hidup, Allah begitu besar kasih Allah bagi kita. Dia rela melakukan itu bagi kita. Kenapa? Demi saya dan saudara pada pagi hari ini. Supaya menikmati kasih Allah itu. Supaya menikmati kasih Allah yang tidak pernah berkesudahan itu. Supaya saudara menikmati berkat-berkat Allah di dalamnya. Supaya saudara bebas menyembah Allah yang hidup pada pagi hari ini, supaya saudara menikmati mujizat demi mujizat. Makanya dia berikan anaknya itu bagi saya dan saudara pada pagi hari ini, supaya saudara bisa menikmati kelimpahan, supaya saudara menikmati kesuksesan. Kenapa? Karena dia sudah bebaskan kita dari segala kutuk apapun. Saudara aku dikasihi Tuhan, kalau kita berkata Allah itu kasih, berarti kita juga harus mempraktekkan kasih itu kepada siapapun. Lewat berita Natal tahun ini, kita akan melihat bahwa Allah melakukan segala perkara yang terbaik bagi kita. Lewat berita Natal tahun ini, biarlah lewat Allah kasih itu, kita praktekkan kepada orang lain. Kita bisa rela berkorban bagi orang lain. Kadang-kadang kita direndahkan oleh orang. Perasaan kita sudah sakit hati. Nggak ngomong. Bahkan antara suami istri. Bisa aja Tuhan hari itu nggak ngomong sama kita. Menurut para ahli teologi, saudara hampir 400 tahun. Bahwa Allah tidak pernah berbicara kepada manusia. Tetapi karena kasihnya. Dia melihat manusia itu kasihnya. Makanya dia mengutus anaknya yang tunggal bagi kita. Bisa Allah udah biarin mereka mati semuanya. Tetapi karena kasihnya. Kasih di sini yang dia pakai adalah kasih agape. Kasih agape adalah tidak pernah menuntut balasan. Kasih agape tidak pernah mengharapkan supaya dihormati. Kasih agape adalah kasih yang tulus ikhlas, saudaraku dikasihi Tuhan. Makanya hari ini juga, biarlah kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan,
mari juga kita mengerjakan itu. Supaya kasih agape, kasih Allah itu yang kita terima, kita juga bisa impartasikan kepada orang lain. Mungkin saudara hari ini sedang dikecewakan oleh siapapun. Mungkin saudara hari ini sedang mengalami kepahitan. Mungkin saudara hari ini sedang direndahkan oleh siapapun. Mari kita belajar seperti Tuhan sudah mengasihi kita. Kita juga praktekkan itu kepada orang lain. Hari ini kita berkata, saya tidak kepahitan lagi kepadamu. Hari ini kita berkata, saya tidak sakit hati lagi kepadamu. Hari ini kita berkata, saya tidak kecewa lagi kepadamu. Kita berdamai. Kenapa? Karena Yesus saya adalah kasih. Dan saya sebagai pengikutnya juga, saya harus mempraktekkan kasih itu. Mungkin suami istri hari ini belum ngomong, saya tidak tahu. Kalau biasa aja kan kalau kita ya di layarnya senyum-senyum kita. Mungkin suami hari ini sedang kecewa kepada istrinya. Mungkin istri sedang kecewa kepada suaminya hari ini. Mungkin juga anak-anak sedang kecewa kepada kedua orang tuamu karena tidak bisa beli baju Natal. Sudah beli baju Natal nggak saudara dikasih Tuhan? Bagaimana beli baju Natal? Bapak datang online. Ya, bagaimana beli baju Natal ya? Online loh. Gimana bisa beli? Pakainya di mana? Ya udah, dengar aja di rumah. Nanti tanggal 24 itu rapi aja semuanya. Makanya saudara rencanakan nanti tanggal 24 sesi berapa saya ikut. Nanti saya pakai jas aja, pakai lengkap, pakai sepatu biar kelihatannya pergi foto bersama selama Natal 2021. Ya. Nah itu dia kan. Nah, makanya saya katakan tadi, lewat Natal, berita Natal tahun ini, ya saya sampaikan, mari kita belajar bersama. Mari kita belajar bersama untuk lebih lagi kita praktekkan kasih Allah itu, karena Allah terlebih dahulu mengasihi saya dan saudara. Yang ketiga yang perlu saya sampaikan kepada kita, apa saja berita baik dalam Natal? Berita baik dalam Natal. Allah memakai manusia untuk membawa damai. Allah memakai manusia untuk membawa damai. Tadi pujian saya sangat menyentuh hati kita. Ya. Karena kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi. Makanya dikatakan di sini, kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Di antara manusia yang berkenan kepadanya. Coba damai sejahtera di bumi. Siapa yang membawa damai sejahtera di bumi? Yang menjadi pertanyaan, siapa yang membawa damai? Saya dan saudara, bukan orang lain. Siapa yang membawa damai sejahtera? Di antara anak Tuhan, saya dan saudara. Siapa yang membawa damai sejahtera? Di perusahaan dimanapun saudara bekerja, saya dan saudara. Siapa yang membawa damai sejahtera? Di keluarga saya dan saudara. Siapa yang membawa damai sejahtera? Untuk bangsa ini, saya dan saudara. Siapa yang membawa damai sejahtera? Adalah kita-kita ini. Mungkin kita berkata, loh, saya harus membawa damai. Iya. Iya. Mungkin sekalian, lalu siapa yang mau damai? Ya saya dan saudara. Jangan ditoa lagi. Membawa damai di mana ada perselisihan, hadir anak Tuhan di situ yang membawa damai. Di mana ada ketidakadilan, ada anak Tuhan di situ yang membawa damai. Di mana ada kecurangan, ada anak Tuhan di situ membawa damai. Ya. Mungkin kita berkata, Pak Pendeta, bagaimana gua bisa membawa damai? Gini aja hidup gua udah susah. Pak, Bu, Tuhan tidak melihat itu. Ya, Yesus aja lahir di kandang domba, dia bisa membawa damai. Ya, kita masih punya rumah. Kenapa kita ingin membawa damai sama tetangga kita? Kenapa sih kita membawa damai kepada siapapun dimanapun Tuhan tempatkan kita?
Kadang-kadang anak Tuhan menjadi omongan. Tuhan Yesus. Kadang-kadang itu saya geli. Menjadi omongan. Itu Bapak itu dengan membawa damai. Kalau di gereja malaikatnya luar biasa. Sampai malaikat aja malu masuk di gereja. Dia bilang, aduh ada Bapak itu malaikat di dalam. Malu gua masuk. Tapi keluar dari pintu gereja, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Hanya selesai doa penutup. Setan berkata, gua malu jadi setan. Gua aja jadi setan, gak begitu kelakuan gua. Hati-hati kita. Allah mau merindukan kita membawa damai. Ya. Jangan hanya kita melayani Tuhan. Jangan hanya kita memuji Tuhan. Tapi kita tidak pernah membawa damai. Malu Tuhan. Tuhan berkata, kamu sudah melayani Tuhan 30 tahun. Saya pas 31 tahun, 32 tahun melayani Tuhan. Malu Tuhan. Ya. Malu kita sama anak-anak muda yang membawa damai. Malu kita sama anak-anak yang baru belajar. Dia membawa damai, bisa mendamaikan orang tuanya. Malu. Ingat umur. Nah, kita udah berumur semua. Saya aja udah 50 tahun ke atas. Udah setengah abad saya. Ingat. Kalau ada masalah di antara orang tua dengan anak. Ada masalah dengan mertua. Kitalah harusnya membawa damai. Allah memakai manusia untuk membawa damai di bumi ini. Makanya saya percaya. Lewat khotbah saya pada pagi hari berita Natal bahwa Allah tidak pernah ingkar janji. Bahwa berita Natal itu Allah adalah kasih. Bahwa berita Natal itu adalah bahwa Allah memakai manusia untuk membawa damai dimanapun Tuhan tempatkan. Saya sangat percaya, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Kalau kita mengerjakan hal-hal ini, kita adalah orang yang hebat. Dan kitalah yang membawa berita Natal itu dimanapun Tuhan tempatkan bagi kita. Sukses buat saudara. Tuhan Yesus memberkati. Pembahasan Raja hari ini. Karena dia tidak pernah ingkar janji. Kita menyembah Sang Raja hari ini. Karena dia adalah kasih. Kita menyembah Raja hari ini. Karena dia menjadikan kita membawa damai dimanapun Tuhan tempatkan kita. Itulah berita Natal, berita baik dalam Natal. Doa kepada Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan. Mungkin saudara sampaikan berita-berita yang jahat, yang tidak kenyataannya. Lewat omongan kita, lewat gosip kita. Minta ampun kepada Tuhan. Dan bertobat pada pagi hari ini. Berkomitmen kepada Tuhan. Tuhan ampuni saya. Selama ini saya banyak omongi pendeta saya. Selama ini saya banyak ceritakan ke gembala sidang saya. Selama ini saya banyak jelekan orang Kristen. Ampuni saya. Memberitakan berita bohong. Mari kita belajar seperti malaikat. Dia memberitakan kabar baik ke dalam dunia ini. Haleluya. Haleluya. Bapa, ampuni kami. Kami banyak kekurangan. Hamba-Mu berdoa buat anak-anak-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Ampuni kami. Mungkin kami selama ini menjelekan pendeta kami. Dimanapun gereja kami, Tuhan tempatkan kami. Mungkin selama ini kami menjelekan gembala sidang kami. Ampuni kami ya Allah. Itu tidak pantas kami lakukan. Karena gembala kami, pendeta kami berjaga-jaga lewat doanya buat kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Mungkin kami menjelekan antara satu dengan orang Kristen. Ampuni kami Tuhan. Biarlah darah-Mu menyucikan kami. Biarlah kami belajar seperti malaikat itu. Dia membawa berita baik. Bukan berita jelek. Berkati kami pada pagi hari ini. Bapa, dalam nama Yesus sucikan kami. Biarlah darah-Mu yang tertumpah itu
Itu yang menyucikan kami dan menghapus segala dosa kami. Dan kami berjanji di hadapan Tuhan, kami membawa berita baik dimanapun Tuhan tempatkan kami lagi. Mulai hari ini. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berdoa. Buat anak-anak-Mu kalau ada yang sakit, berkati mereka ya Allah. Sembuhkan mereka. Apapun penyakit mereka, Tuhan sembuhkan pada pagi hari ini. Karena tubuh mereka itu ketebusan darah Yesus. Karena tubuh mereka adalah bayi Roh Kudus. Bukan tempat penyakit. Tapi kami percaya, Engkau kuduskan, Engkau sucikan mereka pada pagi hari ini. Yang sedang mengalami masalah keuangan. Mungkin ada pergumulan dalam perayaan Natal tahun ini. Tuhan Yesus tolong, Tuhan berkati. Biarlah kami terus menerima berkat Allah. Sehingga boleh kami membeli perlengkapan buat perayaan Natal tahun ini. Tapi kalau tidak ada Tuhan, kami percaya damai Natal itu ada dalam hidup kami. Karena kami adalah diutus oleh Tuhan untuk membawa damai atau kabar baik itu. Terima kasih Bapak, kami percaya dalam perayaan Natal tahun ini ada sukacita besar memenuhi keluarga kami. Ada sorak-sorak kemenangan dalam rumah tangga kami. Ada kemuliaan Allah memenuhi rumah tangga kami. Terima kasih ada damai di dalamnya karena Yesus hadir. Terima kasih Bapak di dalam nama Yesus Kristus. Kami akan memulai hari ini. Kami percaya hari ini hari sukacita, hari ini hari mujizat. Hari ini hari berkat dalam setiap pribadi kami. Terima kasih Bapak, karena Kau sumber sukacita bagi kami. Sumber berkat kepada kami. Biarlah Tuhan memberkati kami pada pagi hari ini. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terima berkat dari Allah Bapa. Damai dan sukacita yang berasal dari Allah Bapa. Cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus. Penghiburan dan tuntunan dari Roh Kudus. Kiriman saudara mulai pada pagi hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan. Menjemput kita, mengubah tubuh kita menjadi tubuh kemuliaan. Yang percaya katakan, Amin.